saya Muara Angke itu jantungnya nelayan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariel Maxul Wanggai, PWK 22 UGM. Nama Bapak sendiri dan umur Bapak berapa? Selamat sore ya, nama saya sendiri Pak Poniman. Umur 58 tahun 2 bulan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih karena Bapak telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Tujuan saya di sini untuk menjelaskan terkait salah satu mata kuliah saya, yaitu teori sosial pembangunan. Seperti yang Bapak lihat di laptop ini, teori sosial pembangunan dengan tema yaitu permasalahan pembangunan. Selanjutnya latar belakang masalah di sini yang terjadi yaitu di Muara Angke yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dibangun sejak tahun 1977 dan hingga sekarang masih menjadi permukiman nelayan. Muara Angke ini merupakan jantung bagi nelayan di daerah Teluk Jakarta, atau antara lain yaitu Kampung Nelayan. Berikutnya, adapun permasalahan yang terjadi di daerah tersebut, yang dimana pada tahun 2016 Gubernur DKI Jakarta Pak Basuki Cahayapurnama berencana untuk merelokasikan masyarakat Muara Angke menuju Kepulauan Seribu. Kemudian di Teluk Jakarta sendiri akan dibangun Fluid City. Fluid City itu semacam proyek Fluid City gitu, kayak nama pulaunya gitu. Fluid City namanya. Yang terdiri dari 17 pulau. Nah, berikut masyarakat Muara Angke merasa paling dirugikan dengan adanya pembangunan Pulau G. Jadi pulaunya tuh dinamakan kayak abjad-abjad gitu Pak, A, B, C. Salah satu nama pulaunya itu Pulau G, karena menghalangi rute berlayar para nelayan yang mempengaruhi hasil tangkap mereka. Karena akibat dari pulau itu tuh dia menghalangi rute berlayar dan juga mempengaruhi terhadap hasil tangkap para nelayan itu. Kemudian akibat dari pembangunan ini pendapatan nelayan itu mengalami penurunan setelah reklamasi. Reklamasi itu yang itu Pak, pembangunan pulau itu, Penambahan daratan. yes, kayak menghidupkan kembali sebuah kawasan gitu, proyek kayak gitu, yang dimana pendapatan nelayan Muara Angke ini mengalami penurunan setelah reklamasi menjadi sebesar 10.028.141 rupiah, yang sebelumnya adalah 13.576.924. Nah, kemudian rakyat melakukan demo dan menggugat menolak reklamasi kepada pemerintah. Masyarakat tidak mau mereka melakukan demo karena tidak mau dialokasikan, dan di mana masyarakat dijanjikan untuk dialokasikan ke Pulau Seribu. Karena masyarakat menganggap di mana mereka harus menyesuaikan lagi, di mana dari segi mata pencarian, lingkungan, dan juga cara menangkap dan lain-lain. Selain itu, tanah di Muara Angke merupakan tanah yang sudah ditempati dari dulu dan juga memiliki sertifikat tanah. Seperti itu Pak, permasalahan yang terjadi pada pulau ini. Ya. Kemudian adapun dampak. Nah, dampaknya itu akibat dari reklamasi ini pendapatan rakyat jadi berkurang seperti yang tadi Pak. Diakibatkan oleh hasil. Jadi mereka tuh dalam membuat suatu pulau itu tuh mereka menggaruk tanah dari bawah tanah kayak pasir itu, sehingga mencemarkan limbah pada laut sekitar, sehingga di mana sebelumnya terjadi reklamasi mencari di mana tuh warga hanya mencari ikan berjarak 1 kilometer itu sudah mendapatkan hasil lebih dari 1 kilogram sampai bisa mencapai 10 kilogram kayak gitu Pak. Ya. Tetapi setelah terjadinya reklamasi untuk mendapatkan ikan sangatlah susah, malahan sampai jarak lebih dari 2 kilometer pun untuk mendapatkan ikan tidak sampai 1 kilogram. Makanya itu yang kayak tadi sebelumnya yang di permasalahan itu di mana pendapatan rakyat tuh jadi berkurang. Seperti begitu Pak. Ya, kayak rusaknya ekosistem. Yaps, kayak rusaknya ekosistem. Adapun solusi spasial sendiri itu mempunyai arti itu sesuatu yang berkaitan dengan ruang atau tempat, itu spasial. Yaps. Yang dimana pun solusi yang kami berikan seperti menjadikan Muara Angke sebagai tempat rekreasi masyarakat Muara Angke, terus pada area pesisir pantai dijadikan sebagai zona nelayan,
yaitu zona basah yang digunakan sebagai menyimpan hasil tangkapan ikan, mengelola ikan, dan lain-lain. Berikut kemudian ada solusi aspasial. Aspasial sendiri itu mempunyai arti seperti kebijakan dan juga peraturan. Itu aspasial. Seperti melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program-program yang dapat mencegah sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia di kawasan Muara Angke. Terus yang keduanya itu melakukan pemberdayaan UKM. UKM itu kepanjangan dari unit kewirausahaan bersama. Nah, program ini merupakan salah satu program yang dikatakan berhasil di salah satu pulau ekowisata Malahing. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan atau apa yang mau Bapak tanyakan, boleh ditanyakan. Untuk pertanyaannya itu sampai sekarang itu pembangunan atau pemulihan di kawasan tersebut masih berlangsung atau sudah selesai? Nah, jadi pembangunan di ini tuh sudah dihentikan, tetapi di mana pemerintah tuh membuat suatu kebijakan, suatu proyek. Mereka bukan lagi membangun sebuah pulau, tetapi memperbaiki tempat itu, memperbaiki Muara Angke. Jadi pemerintah sudah menghentikan proyek lama, Yap. diganti dengan proyek untuk Memperbaiki, perbaikan Yes. perbaikan di daerah tersebut meliputi ekosistemnya agar Iya, penghasilan nelayan boleh seperti semula. iya Pak, kayak seperti Begitu. begitu. Ya. Baik, mungkin itu sih Pak. Apa ada lagi Pak? Saya kira cukup itu Baik Pak. bagi saya. Masalahnya saya sendiri juga untuk wawasan serta pengetahuannya tidak terlalu banyak Iya, gitu. baik Pak. Mungkin itu terima kasih banyak karena sekali lagi karena sudah menempatkan waktu. Kurang lebih katanya mohon maaf. Terima kasih Pak. Sama-sama, saya senang.